Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya berada di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Kita berada di Desa Kesiman Tengah, Dusun Ngemplak. Kita mereview jejak-jejak kekunoan yang di punden atau tempat keramat atau makam yang disakralkan oleh warga sekitar. Coba kita menengok ya pemandangan dari desa atau mencari view pemandangan dari gunung dari Gunung Welirang. Itu gunungnya berkabut, namanya juga gunung ya. Ini musim penghujan. Di depannya rumah ini ternyata ada jejak-jejak kekunoan ya, atau bilangnya itu punden ya mas ya. Nah, kita ditemani sama Majapahit Studi Club, Scraper Nur. Nah, ini temani Kang Ega menyusuri sisa-sisa dari punden atau tempat zaman kerajaan gitu, atau tidak lepas dengan batu dan bata. Ini makam. Nah ini lur, ada tulisan ini, makam Mbah Sarijah dan makam Mbah Saribah. Akeh semut lur. Di sini kita tadi ada umpak kecil. Itu yang di atas itu kayak menhir gitu mas? Iya, ini kelihatan megalit ya? Batu apa ya, semacam tempat persajian yang pernah digunakan untuk tempat persajian. Umpak-umpak ini menandakan sebuah tiang landasan dari tiang kayu. Dimungkinkan memang dahulunya ada struktur batu bata kuno, kemudian ada 4 buah umpak kecil berukuran ini, 4 buah, kemudian ada semacam mendapa atau cukup dari kayu yang saat ini memang sudah tidak ada lagi, karena memang bahan yang terbuat dari kayu maupun ijuk eno itu kemudian lapuk. Nah, kita tutup kembali. Banyak semutnya ya, kita tutup kembali. Nah ini batu candi mas ya? Iya. Yang dibuat batu nisan ini? Iya, iya. Memang ada beberapa batu candi dahulunya di sini, batu nisan. Jadi sebelum dibersihkan oleh warga, ini memang sebuah gundukan tanah yang sangat misterius, penuh dengan pohon-pohon besar, terutama juga pohon kamboja yang sangat tua. Nah, pohon puring yang berwarna-warni ini juga pohon puring yang cukup tua juga. Serta di sini pohon kemuning ya, pohon kemuning ini selain juga pohon kamboja ini memang salah satu pohon-pohonan atau tanaman yang ditanam di tempat-tempat keramat. Berarti ini menandakan kekunoan ya mas ya? Iya, jadi memang dahulunya memang ada sebuah jejak mandapa kecil, sebuah cungkup kecil, sebuah bangunan semacam saat ini itu seperti batur dan pelinggih yang ada di Bali, di mana kemudian rumah-rumah yang ada di Bali ini pasti di depan rumah itu ada bangunan suci kecil namanya batur atau pelinggih. Nah, kemudian setiap sore menjelang malam itu biasanya diadakan mabanten, yaitu sesaji dari makanan harum-haruman termasuk pedupaan itu di pojok-pojok dari bangunan pelinggih itu, termasuk kemudian di sekitar rumah. Itu biasanya seperti itu. Jadi karena tradisi ini merupakan warisan dari tradisi Majapahit. Karena tradisi Majapahit yang kemudian yang berlandaskan pada agama Hindu, terutama yang terbesar, selain kemudian agama Buddha, itu senantiasa biasanya pada hari-hari tertentu, termasuk jam-jam tertentu, melaksanakan upacara persajian itu. Berarti ini pura rumah gitu mas? Iya, semacam pura rumah.
dari jejak dari jejak umpak kecil yang ada di sini. Oh gitu lur keterangannya saya Mas Ega atau Majapahit itu di klub di makam ini atau yang Bau Rekso atau yang Babah Deso ini makamnya itu sangat panjang sekali. Ini kalau diduga ini kira-kira ya Mas ya? Kira-kira itu makam panjang ya Mas ya? Iya, sangat panjang, sekitar petang meter. Iya, 3-4 meter. Iya, petang meteran nih. 4 meter itu. Nah, informasi dari warga katanya di sini tuh banyak itu Mas tadi apa? Pusaka. Keris. Memang gitu Mas. Biasanya tempat-tempat yang kayak gitu. Iya, mungkin diduga memang tempat-tempat seperti ini itu pada zaman dahulu tidak terlepas dari benda-benda bertuah yang dikeramatkan oleh warga itu, semacam pusaka-pusaka pada waktu itu. Karena kepercayaan Majapahit itu selain kemudian memang berlandaskan agama Hindu-Buddha, jadi kepercayaan animisme, dinamisme, pohon bertuah, batu bertuah, termasuk pusaka-pusaka bertuah itu juga masih sangat kental pada tradisi Jawa pada masa kerajaan kuno tersebut. Apakah yang dibungkus kain kafan ini tempatnya pusaka Mas? Bisa jadi memang. Kita akan bisa mengetahui keunikan tertentu. Jadi semacam sebuah tempat yang sengaja ditinggikan gitu, juga ada tangga, 2 tangga masuk, jadi tiga gitu ya, tiga ini juga pada masa kerajaan Majapahit itu juga angka 3 ini juga angka yang keramat. Jadi termasuk di candi-candi besar itu juga susun candinya itu 3. Misalnya di Candi Borobudur yang berlandaskan agama Buddha itu juga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu rupa dhatu bagian bawah, kemudian arupa dhatu bagian tengah, dan bagian bawah yaitu kama dhatu gitu ya. Di situ ada relief-relief yang kemudian disebut dengan karma wibangga, masih kehidupan yang masih diliputi oleh nafsu. Kemudian teras yang selanjutnya, tingkatan yang selanjutnya yaitu rupa dhatu. Rupa dhatu ini kehidupan para bangsawan, para orang-orang suci, tapi masih melekat perhiasan, masih melekat kehidupan duniawi yang ada di tubuhnya. Kemudian yang atas itu namanya arupa dhatu. Jadi kama dhatu, rupa dhatu, dan arupa dhatu. Arupa dhatu ini adalah tempat Buddha, tempat orang-orang suci yang sudah terlepas dari segala ikatan duniawi, sudah polos Buddha-Buddha tersebut. Nah, itu termasuk di dalam candi-candi Hindu juga ada tingkatan. Yang pertama adalah Burloka, area bawah, area tengah yaitu Dwarloka, dan area atas itu Swarloka. Jadi tingkatan-tingkatan 3 itu merupakan sesuatu yang sangat kental pada masa tradisi kerajaan-kerajaan kuno termasuk kerajaan Majapahit. Berarti ini kalau pura ya Mas ya, berarti Hindu ya Mas ya, penganut Siwa. Biasanya kan ada Lingga dan Yoni. Apakah kawasan sini dulunya pernah ditemukan sebuah artefak Lingga dan Yoni Mas? Nah ya itu. Jadi di sini secara faktual kita cuma mendapati beberapa umpak batu. Umpak batu itu sendiri merupakan landasan dari sebuah tiang kayu. Nah, umpak batu dan tiang kayu ini diduga memang ada sebuah bangunan suci yang ada di sini. Kan tanpa adanya Lingga Yoni atau jejak arca yang ada di sini, kita sulit untuk mengidentifikasi apakah ada sebuah pemujaan Siwais maupun pemujaan yang beragama Buddha. Kita juga sulit untuk mengidentifikasi ataukah berupa prasasti yang ada di dalamnya atau sebuah lumpang atau batu dakon. Kita juga sudah tidak mendapati lagi. Tentunya kemudian ada sesuatu yang ada di tengah yang disucikan, tapi yang saat ini itu kita sudah tidak mendapati lagi. Nah ini loh, alias lenyap atau hilang. Ini yang ada 3 ya, dan juga 4 ya Mas ya. Ini batu umpak cuma kecil. Dan juga yang di atas itu apa? Tempat menaruh sesaji. Tempat menaruh sesaji atau batu apa Mas? Kalau pada masa prasejarah namanya dolmen atau meja batu. Oh, dolmen itu. Termasuk zaman megalitik juga ya Mas? Iya. Masih diuri-uri dan disakralkan oleh warga dusun Ngemplak. Mas, jarak dari punden ini, dari Candi Kesiman berapa meter Mas? Ada sekitar 1 kilometer ya. Kayak sampai Mas, kayak sampai 1 kilo. Ya sekitar 800 atau 700 lah. Itu kelihatan Mas dari sisi sana. Itu kan makam.
itu masih makam dusun Ngemplak itu. Iya. Masih agak jauh dikit lah. Ternyata punden ini tidak jauh ya dari desa atau Candi Cungkup sebelah sana, kalau nggak salah itu sebelah sana. Ini tenggaranya ya Mas? Iya. Tenggara atau itu barat? masih Lemah Dhuwur. Iya, Lemah Dhuwur itu punden Lemah Dhuwur. Lemah Dhuwur masih disebut Kabuyutan atau punden megalitikum. Majapahit disebut Kabuyutan. Setelah itu sekitar jarak 500 meter sampai 600 meter ke timurnya kita ada ketemu akan Candi Cungkup Kesiman Tengah. Gitu lur keterangannya. Ternyata di desa Kesiman Tengah ini menyimpan di bawahnya lereng gunung Wulirang. Ternyata menyimpan sisa-sisa kekunoan, terutama itu zaman kerajaan. Terutama itu dari Candi Cungkup. Di dusun Ngemplak ini, di depan rumahnya warga ini ternyata ada jejak-jejak kekunoan. Yang warga sini kalau menyebutnya itu Mbah Punden Sarijah dan makam Mbah Saribah gitu lur. Nah, informasinya tadi kita tanya warga, katanya di sini banyak sekali pusakanya, gitu lur keterangannya. Apakah yang dibungkus kain kafan itu tempatnya pusaka, kita nggak tahu. Soalnya ini cuma mitos atau sekedar misteri atau cerita rakyat warga sini saja. Akhir kata, Rahayu, salam budaya, salam jas merah.